Setelah publik dikejutkan dengan curahan hati Freddy Budiman yang diungkap Ketua Kontras Haris Azhar beberapa waktu lalu, kini publik kembali dikejutkan dengan testimoni Michael Titus, narapidana kasus narkoba yang Jumat lalu dieksekusi mati bersama Freddy Budiman. Setali tiga uang dengan Freddy, Titus juga menyoroti perilaku para penegak hukum di Indonesia. Dalam testimoninya, Titus bersikukuh tak bersalah dan hanya menjadi korban mafia narkoba dan oknum penegak hukum. Meski tidak menyebut nama, secara gamblang pria asal Nigeria itu mengungkap perilaku aparat seperti oknum polisi yang tega mencari korban demi kenaikan jabatan ataupun jual beli hukuman di lingkungan pengadilan. Assalamualaikum masyarakat Indonesia yang cinta damai. Salam sejahtera semuanya. Nama saya adalah Michael Titus yang terpidana mati tanpa bersalah. Saya tidak pernah bersalah sampai kapanpun. Hukum di negeri ini bukan hukum, tapi politik hukum politik. Hakim-hakimnya tidak ada yang benar. Banyak oknum hakim yang tidak benar. Ya. Banyak oknum polisi yang jahat, yang karena mau dapat pangkat sesat, dia mau korbankan orang lain. Banyak yang jaksa-jaksa jahat sekali. Kalau Anda tidak punya uang, dia akan menuntut kamu maksimum. Tapi kalau Anda ada uang, dia sayang kamu, hukuman kamu diringankan. Dalam testimoninya, Michael Titus meminta Presiden Jokowi untuk memperbaiki terlebih dahulu moral para penegak hukum. Menurut Titus, narkoba di Indonesia tak akan dapat dimusnahkan lantaran para oknum penegak hukum justru memanfaatkan peredaran narkoba untuk kepentingan pribadi. Terima kasih banyak. Anda sudah naik presiden. Bapak kalau mau batasan narkoba itu harus jujur. Harus mulai dengan penggunanya. Penggunanya harus dihukum, harus cari solusi. Jangan penggunanya dibilang korban. Karena penggunanya makin tinggi di Indonesia, makanya ada pengiriman barang. Kalau pemakainya kurang, pemasukannya pasti kurang. Ya karena mereka banyak barang masuk ke Indonesia itu karena Indonesia mereka merasa di situ banyak penggunanya. Jadi kalau Anda mau eksekusi 100 orang setiap hari, padahal masa ada penggunanya percuma. Saya ini punya kasusnya saya nggak bersalah. Orang yang ditangkap, udah 2 orang yang tangkap, polis sudah bunuh dua-duanya sebelum saya sidang. Bagaimana orang yang polisi tangkap kalau saya punya barang? Mereka udah mati. Polisi bilang sama saya harus aku kalau saya itu sama orang itu waktu dia mereka hidup udah pernah ke rumah Hilary ambil barang. Saya udah bantah itu di persidangan karena semua intimnya saya alami di kantor polisi. Semua nggak ada yang tahunya karena saya itu orang hitam. Orang Nigeria, ya pasti semua saya ngomong pasti bohong. Jaksa Agung, Prasetyo, Anda hebat. Sekarang, Papa guncang-guncang lagi desak MA. Sekarang Papa desak MA. Biar turunkan berkas orang yang lagi ajukan PK. Apa wewenang saya? Apa urusan Papa dengan desakan MA? Emang Papa harus kerja di Jagung dan kerja di MA? Papa bunuh orang. Papa Jaksa Agung, Anda mau eksekusi orang, Anda senang, kamu lagi jalankan tugas atau jalankan konstitusi negara, itu bukan konstitusi negara. Kalian jelas-jelas mau bawa orang-orang narkoba itu untuk politik, nama kalian naik, tapi kalian jangan lupa semua itu di dunia UI. Curahan hati Freddy Budiman dan testimoni Michael Titus tentang sepak terjang oknum penegak hukum di dunia narkoba merupakan sebuah tamparan berat. Dan jika cerita dari kedua narapidana narkoba yang kini telah tiada itu adalah realita, sudah saatnya lembaga hukum di Indonesia berbenah. Tim TV One mengabarkan.
Baik, kita sudah dengar tadi ya pengakuan dari Michael Titus begitu yang juga meng-viral di media sosial. Sudah ada Prof. Gayus Lumbun dari Mahkamah Agung dan juga Mas Alfon. Saya ke Prof. Gayus deh, melihat, mendengar kesaksian dari seorang terpidana mati yang mengungkapkan testimoninya di detik-detik sebelumnya dieksekusi, mengungkap sejumlah, kalau boleh kita katakan adalah sistem hukum ya di Indonesia. Apa tanggapan dari Prof? Ya, kita perlu memperhatikan dan ini dipakai sebagai bahan introspeksi kondisi yang dikemukakan. Tetapi di sini saya akan memilah dua hal. Yang pertama, dia mengatakan hukum di Indonesia itu udah bicara sistem sebenarnya yang dia keluhkan. Tetapi apakah tidak lebih fokus kepada di dalam sistem itu kan ada unsur-unsur sistem, yaitu orang-orang, penegak-penegak hukum. Itu fokusnya sebenarnya, bukan sistemnya. Sistem melawan kejahatan narkotika itu sudah terintegrasi dan ada kesepakatan internasional. Jadi bagi saya hal-hal lingkungan itu bukan tidak penting, tentu penting dan itu menjadikan evaluasi kita untuk mencari akar permasalahan apa betul yang diceritakan terhadap orang-orang yang melanggar sistem yang sudah ada. Oknum-oknumnya artinya. Dapat dikatakan oknum, tentunya ini menurut oknum yang mana saja itu menjadi bagian dari evaluasi dan tindakan. Oke, Prof. Gayus, mohon maaf Prof. Kalau Prof mengatakan sistem sih sudah terintegrasi dan mungkin saja secara tidak langsung Prof ingin mengatakan bahwa sistem ini sudah baik lah, kurang lebih seperti itu yang saya tangkap. Saya pikir untuk hal sementara ini sampai dengan hukuman mati, itu satu proses yang sudah dengan teliti, bahkan Mahkamah Konstitusi pun telah menguji itu. Kalau seorang Michael Titus, bahkan Freddy Budiman, kita mengaitkan juga pengakuan Freddy Budiman kepada Haris Azhar dari Kontras. Dari awal penangkapan saja, pihak polisian bro, ya, lalu lanjut kepada P21 menjelang persidangan di kejaksaan, dan lalu di persidangan, ada hakim di situ juga. Kalau pernyataan Titus, hakim tidak ada yang beres, tidak ada yang benar. Mereka mau terima uang banyak, tapi tidak menguntungkan buat saya, katanya seperti itu. Freddy pun juga demikian, ada oknum-oknum yang membackingi dia, tapi pada saat tapi dia ditangkap juga, tapi dia diperberat juga hukumannya. Ini artinya kalau sistem sudah baik, tapi oknum mulai dari awal sampai akhir bermasalah, berarti sistemnya bermasalah dong? Iya, tidak begitu. Kalau kita bicara secara teoritik, ambil saja satu bentuk sistem politik yang menggambarkan atau digambarkan oleh Lawrence Friedman, itu yang paling bagus digunakan banyak orang untuk membahas penegakan hukum yang sesuai dengan kondisi yang membangun hukum. Ada tiga struktur, ada tiga elemen. Yang pertama memang undang-undang harus bagus. Kedua ada struktur yang bagus atau ada penegak-penegak hukum yang baik, dan adanya kultur budaya hukum masyarakat yang menghormati hukum. Tiga ini dibangun secara rata. Ini sistem penegakan hukum atau sistem untuk negara mempunyai sistem hukum. Untuk kasus ini, tiga ini semua kejahatan terorisme itu masuk di konsep ini. Nah, artinya ketika undang-undang substan dibuat secara baik, dibuat di DPR dengan bagus, pemerintah juga mempunyai penggunaannya dengan berbagai pengalaman yang bagus. Kemudian pemilihan, penempatan, penugasan kepada struktur, petugas-petugas, polisi, hakim, jaksa, dan yang lain. Kemudian jangan lupa ada budaya hukum masyarakat yang mau menghormati hukum, aturan tadi. Tiga ini dibangun sebenarnya. Nah, kalau bagi saya melawan semua persoalan yang mengkritisi sistem hukum, bagi saya justru budaya hukum inilah yang perlu dibangun. Karena kritik kepada sistem hukum di negara manapun tidak akan habis. Orang tidak mau dipenjara, apalagi dihukum maksimal, hukuman mati. Pasti akan sangat keberatan. Nah, dengan keberatan indah, masukkan kalau memang ada unsur-unsur yang dua tadi atau ketiga-tiganya. Wah, strukturnya ini bermain nggak baik. Ya, masukkan, kita bersihkan, kita perbaiki. Tapi kalau undang-undangnya yang bagus, ya yang kurang. Undang-undangnya ini terlalu kuat, hapus hukuman mati misalnya. Ya boleh-boleh saja. Jadi tiga hal ini haruslah dipandang satu sistem yang dengan baik harus digunakan. Ini teoritik. Dan terintegrasi ya? Dan secara internasional juga ada kerjasama. Bersama-sama. Lalu mau milih yang mana? Yang cinta damai. Salam sejahtera semuanya.
Nama saya adalah Michael Titus Sewell yang terpidana mati tanpa bersalah. Saya tidak pernah bersalah sampai kapanpun. Hukum di negeri ini bukan hukum, tapi politik hukum politik. Hakim-hakimnya tidak ada yang benar. Banyak oknum hakim yang tidak benar. Ya. Banyak oknum polisi yang jahat, yang karena mau dapat pangkat sesat, dia mau korbankan orang lain. Banyak yang jaksa-jaksa jahat sekali. Kalau Anda tidak punya uang, dia akan menuntut kamu maksimum. Tapi kalau Anda ada uang, dia sayang kamu, hukuman kamu diringankan. Oke. Ada banyak pihak yang disebut dalam pengakuan Michael Titus ini. Hakim, jaksa agung, presiden juga disebut oleh Michael Titus. Bang Alfon, menanggapi hal ini, apakah sama? Catatan Anda sudah banyak tuh, Bang. Ya, pertama-tama ini sebenarnya harus dihubungkan juga dengan kasus yang lain ya. Nah, kemarin kan sebenarnya saudara Haris Azhar itu sudah mengungkap juga ya. Dan dia semacam memberikan testimonial terkait dengan apa yang dia dengar pada saat berkunjung ke Nusa Kambangan. Dia itu sebenarnya ingin mengkonstruksikan tentang adanya pola loh, gitu ya. Nah pola itu sayang tidak bisa terkonfirmasi, kan gitu ya. Nah, orang bertanya, kok Anda bisa mengatakan seperti itu, gitu, mewakili dari orang ini, sementara belum tentu juga orang ini akan mengatakan seperti yang Haris katakan. Nah, jawabannya, Titus mengatakan dan mengkonfirmasi dari konstruksi itu sebenarnya. Kemarin saya juga mendapatkan telepon, gitu kan, yang sebenarnya juga mengkonstruksikan tentang pola dan kemudian juga adanya proses penyebaran narkoba dari seseorang, gitu ya. Dan kemudian itu juga terkonfirmasi juga sebenarnya dengan penelitian UNODC, gitu ya, bahwa penyebaran di narkoba di Indonesia melalui udara 20% dan melalui laut itu 80% sebenarnya, gitu ya. Bisa dicari lah itu nanti pelabuhan-pelabuhannya. Itu satu hal, gitu kan, bahwa semuanya itu berkesesuaian sebenarnya, gitu ya. Kalau dalam kerangka di dalam proses persidangan itu bisa dikualifikasikan sebagai suatu petunjuk, gitu. Ya, informasi-informasi yang dibangun menjadi suatu petunjuk nantinya, gitu. Satu. Dan kemudian yang kedua, tadi kan dikatakan oleh almarhum Titus bahwa ini dijadikan alat untuk naik jabatan, satu, gitu kan. Ini dijadikan alat untuk mendapatkan uang, gitu kan. Untuk mendapat uang, saya juga ada orang terpidana yang melapor ke kantor, gitu kan. Saya itu sudah dihukum, gitu ya. Tapi kenapa saya dihukum lagi? Karena saya tidak mau memberikan sesuatu kepada aparat penghukum yang lainnya, gitu kan. Nah, dalam kerangka itu kan sebenarnya dia nebis in idem, gitu kan. Dia sudah dihukum, tidak boleh dihukum lagi, gitu kan. Dua, gitu kan. Dan kemudian ketiga, jadi pertanyaan. Tadi kan ada tahap-tahap, gitu kan. Pertama tahap pada saat ditangkap, gitu ya. Baik itu di bea cukai, kepolisian, dan kemudian di kejaksaan diproses, kemudian setelah itu di pengadilan. Pada saat dia ditangkap, pertanyaannya, Miranda Rules dilakukan atau tidak, gitu kan? Untuk mengatakan bahwa Anda itu berhak didampingi, gitu kan? Ketika Anda itu dituduh, gitu. Nah, dituduh pun pada saat itu memang ada pendampingan hukum dalam artian baik itu oleh pengacara atau juga oleh kedutaan besar mereka. Kalau misalnya dari luar negeri, gitu kan. Kalau di Indonesia ini itu kan ada pengacara. Kalau misalnya di miskin ada namanya bantuan hukum. Apalagi ada Undang-Undang 16 tahun 2011 sebenarnya di situ, gitu kan. Nah, pertanyaannya pada saat dia disidik, gitu ya. Aparat kepolisian ada menyampaikan itu atau tidak? Ada merefer itu kepada kedutaan besar atau tidak? Saya yakin sudah. Pertanyaannya, apakah dia mengerti itu atau tidak? Dan kemudian setelah itu, pengacara mana yang ditunjuk? Artinya lepas dari pengakuan ini benar atau tidak, si pelaku ini memang benar bersalah atau tidak, keadilan yang Anda maksudkan? Nah, itu satu. Dan jauh lebih penting itu sebenarnya begini. Negara ini kan mempunyai kekuatannya besar ya.
untuk melakukan proses pengadilan gitu kan, untuk melakukan tindakan gitu kan. Oleh sebab itu ada namanya equality of arms. Jadi diseimbangkan gitu kan. Itu namanya pengacara untuk memberikan pendampingan hukum. Nah, bagi si miskin itu namanya bantuan hukum gitu kan. Nah, dalam konteks itu sebenarnya bagaimana orang-orang yang tertuduh, orang yang disangkakan itu bisa mendapatkan hak yang sama. Misalkan dikatakan tadi gitu kan, kok ini saya dijadikan bahan politisasi aja gitu kan. Dan kemudian kok saya dibuat untuk menjadi bahan dagangan aja gitu kan. Ini testimoni dia loh ya. Nah, oleh sebab itu makanya peran dari advokat memberikan bantuan hukum atau pendampingan hukum di situ konteksnya. Yang pada konteksnya setelah itu adalah bagaimana dia itu bisa memberikan suatu kepastian hukum atau legal certain gitu kan, guna mendapatkan keadilan gitu ya. Nah, saya sepakat kalau tadi ada Lauren Friedman mengatakan 3 unsur elemen tadi gitu kan. Tapi bagi saya sebenarnya ada unsur-unsur keadilan yang di ini. Memang di situ ada perdebatan mana lebih dulu legal certain, kepastian hukum dengan suatu keadilan gitu ya. Nah, tapi bagi saya ini yang berhadapan dengan ini ya masyarakat ya Prof ya. Penting itu keadilan gitu kan. Kenapa keadilan gitu ya? Banyak ya contohnya gitu kan. Kok saya ini diadil berkali-kali gitu. Misal contohnya, ini ada kasus yang di Kalimantan Barat yang terkait dengan kriminalisasi gitu kan. Banyak kasus-kasus seperti itu yang sebenarnya proses hukum tidak berjalan gitu ya. Nah, oleh sebab itu makanya orang itu lebih mendambakan keadilan. Nah, itu makanya mereka ini disebut ya justice seeker gitu kan, pencari keadilan. Pencari keadilan dan bahkan mereka sampai mengeluarkan kok saya terus lagi gitu. Padahal kalau tadi saya tertarik dengan statement Anda yang mengatakan jalur udara 20%, jalur laut itu 80%, Prof Gayus. Artinya begini, kenapa mesti dia terus? Kalau sudah tahu ada pattern seperti itu, seharusnya pengungkapan hukum, ya Prof ya, pengungkapan hukum itu bisa melibatkan udara dan laut tersebut. Siapa yang bermain di sana dan siapa yang mempunyai peran di sana? Anda mengkritisi hal ini tentunya. Iya, dalam artian kan begini. Pada saat pengadilan ini kan dibuka nanti ya. Betul, ini akan berbasis kepada apa yang dikonstruksikan pada saat di kepolisian gitu kan. Kepolisian, kejaksaan sebagai dominus litis gitu kan. Kemudian jadi pengadilan. Nah, bagaimana dia itu menggali informasi? Bagaimana menggali informasi dan kemudian itu menjadi suatu petunjuk, itu bisa dikonstruksikan menjadi suatu hal yang piramid dan menjadi suatu fakta-fakta persidangan gitu kan. Yang pada akhirnya dia mempunyai keyakinan untuk melakukan penghukuman pada seseorang gitu kan. Nah, dari situ menjadi suatu momentum untuk juga melihat keterlibatannya di mana, peranannya apa. Didalamilah di situ. Iya, yang kalau misalnya CV bilang tadi adalah ini kan jari ini ada ruas gitu kan. Ruas pertama untuk apa, ruas kedua untuk apa, ruas ketiga untuk apa. Nah, dari situ dia akan lebih terdalami konteksnya yang pada akhirnya orang itu tidak hanya mendapatkan legal certain, kepastian hukum bahwa dia salah, tetapi tergali keadilannya itu di mana. Di samping dia itu mendapatkan pendamping hukum yang bantuan hukum tadi gitu. Prof Gayus, saya membayangkan wajarlah mungkin meskipun saya menghormati pemberantasan narkotika di negeri ini itu kita junjung tinggi lah. Saya gitu, sepakat, kan? sepakat Kita sepakat ya, ya, bahwa kita sepakat. Yang namanya masalah narkoba, korupsi, terorisme itu problem. Betul. Gitu kan? Ya. Nah, ini harus ditegakkan secara jujur, secara fair dan kemudian secara transparan. Oke, tapi omongan Titus ini jadi benar adanya kalau misalnya memang tadi Bang Alfon mengatakan seharusnya hakim bisa lebih detail, lebih kritis di persidangan seperti itu. Iya, saya pikir begitu. Tetapi kita juga harus memahami kejahatan yang terjadi yang tadi disampaikan itu bukan kejahatan biasa, bukan copet, bukan maling itu. Ini kartel. Iya, ini level kejahatan yang punya semacam kartel atau terorganisir bahkan internasional. Itu dia, makanya dia sangat tidak. Kenapa saya terus seperti itu? Ya, kalau dia melakukan terus ya tentunya berterus-terus ya kalau terkait dengan yang lain. Terus itu kan berarti satu kejahatan yang berkelanjutan. Tentu dia periksa terus-menerus atau berkaitan dengan orang lain yang juga melakukan kejahatan yang sama. Bukankah harus terpikirkan kalau dia terus-menerus seperti itu, ada yang lemah berarti di negara kita? Saya pikir tidak selalu. Dia berbuat yang sejenis dan berkaitan dengan, ini juga satu kartel, saya katakan, satu kejahatan yang sifatnya terorganisir. Ini bukan orang biasa. Jadi bagi saya, bagaimana seorang penegak hukum yang harus juga profesional betul menangani ini. Sudah belum sih kita, Prof?
Ya tentunya semua kelemahan ada di mana-mana, walaupun dapat dikatakan ini sudah hebat ya. Kalau kita mengatakan BNN itu sudah profesional. 450 miliar benar adanya, Prof. Nah itu kan hal yang lain, itu tidak terjadi di kasus ini saja. Cerita ini berkembang di banyak di novel pun ada. Kalau kita bisa baca semua. Kalau sistemnya tadi Anda katakan sudah bagus, kenapa masih ada celah kelemahannya, Prof? Semua sistem tentu ada kelemahannya. Jadi celah untuk orang jahat itu tidak mungkin ditutup seluruhnya. Tentu celah itu selalu ada. Jadi bagaimana celah ini harus ketahui, itu saja. Kalau tidak bisa ditutup, paling tidak kita tahu, petugas tahu, penegak hukum tahu ada celah ini, dan mereka terintegrasi untuk menangani, untuk mengatasi. Ini kalau kita mengatakan good governance. Jadi ini kan bicara governance. Kalau dia keluhkan tadi bukan perorangan saja. Ya. Ini satu sistem yang disebut sebagai hukum di Indonesia. Nah, kalau cerita seperti ini, saya pikir di banyak buku cerita banyak kejahatan kartel. Oh itu banyak sekali, film-film juga banyak. Pernah baca Dark Justice? Bagaimana kejahatannya sampai hakim sih patah semangat, Tapi ini menarik. dia turun ke jalan. Tapi ini menarik kalau misalnya Prof Gayus Lumbun sudah mengutip juga titel di film-film, di buku-buku gitu. Bukankah buku dan film dalam membuat film pun juga orang membutuhkan riset? Artinya itu terjadi, itu kejadian nyata. Betul sekali. Tetapi itu juga banyak satu ungkapan-ungkapan mengenai yang positif, ingin membangun, ingin merubah. Kalau kita baca Dark Justice, ada kalimat yang bagus sekali. Justice may be blind, but against in the dark. Itu artinya satu ungkapan bahwa bisa justice ditutup seolah tidak ada perbuatan. Tetapi di tengah gelap ada petugas-petugas yang melihat. Itu saya, kata. Sehingga dia ke jalanan dengan mogenya dan dia bunuh yang dia bebas tadi pagi. Seperti itu, ada kekecewaan yang berat karena kartel yang demikian menguasai juri. Juri pun dikuasai. Sehingga dia tidak berbuat apa yang dia bisa lakukan seharusnya, dia harus bebaskan. Baik. Tapi kalau dia bebaskan, dia kejar sendiri. Baik. Seperti itu. Kita stop sampai situ, kita lanjutkan di segmen berikutnya. Ini menarik nih kalau sudah main-main film nih. Kembali saat lagi. Seorang Haris Azhar dari Kontras. Tentunya beliau ini harus menjaga sekali ya kepiawaian beliau sekian tahun dalam membela ataupun juga memfasilitasi masyarakat yang mencari keadilan. Seperti itu. Kredibilitas. Terutama kredibilitas. Begitupun juga dengan lembaga-lembaga lain yang concern terhadap anti hukuman mati seperti itu. Apakah ini mungkin juga ada semacam agenda yang mungkin ingin disampaikan kepada pemerintah, pengakuan Titus ini, lalu juga pengakuan Freddy Budiman kepada Haris Azhar dan lain sebagainya. Prof melihatnya seperti apa? Semua orang yang sudah selevel pemikir level nasional sangat tertarik dengan membangun negara, termasuk yang anti atau pro hukuman mati itu semua untuk membangun negara. Tujuan mereka semua begitu, dan itu ada di mindset masing-masing orang. Itu tidak bisa berubah. Artinya cerita ini tidak boleh kita katakan ini mungkin karena terpengaruh bahwa dia berhaluan apa, tidak begitu. Tapi mindset seorang itu sudah terbentuk. Dia berjuang untuk mengungkapkan hal ini. Tentu berangkat dari pemikiran dia yang seharusnya tidak begini. Nah, mungkin juga berpikiran, ya sudah wajar kalau ini ditunda saja sampai dia bisa menceritakan. Tapi pikir lain, buat apa ditunda? Tidak perlu menunggu seorang kelompok 5 yang tadi, yang beredar, perencana, kemudian memberi dukungan, itu tidak perlu saling menunggu. Salah satu tertangkap memenuhi unsur satu dari pasal 556 KUHP, bahwa dia memang terlibat langsung dalam perkara ini, walaupun dia hanya tidak pelaku utama, misalnya dihukum duluan. Itu seperti itu. Apakah nanti alasan lain, kenapa nggak diberi kesempatan untuk menceritakan? Kalau dia bisa menceritakan atau mau menceritakan, dan itu bukan saatnya juga untuk diatur undang-undang harus menunggu semua penuh komplit baru dieksekusi. Enggak juga. Perlukah Prof institusi-institusi yang disebut begitu ya dalam pengakuan dari Michael Titus ini mencoba untuk mengklarifikasi? Karena ini kan akan menjadi bola liar. Iya. Wajib itu bagi saya, bukan cuma perlu, wajib untuk mengklirkan suasana baik di dalam negeri maupun di luar negeri bagaimana bentuk sistem hukum di Indonesia. Pembuktiannya akan seperti apa, Prof? Tidak ada sulit kalau itu harus dibuktikan. Jadi tidak ada, kita punya dark number terlalu banyak. Kalau kita bicara kopi beracun, kita takut itu nanti tidak terungkap. Saya akan mengatakan, apakah peristiwa Sum Kuning itu juga terungkap? Dark number juga, banyak yang begitu. Dark number, apakah maaf kalau kita sudah dihukum mengenai kasus Munir, apakah betul itu pelakunya? Itu semua kan apakah tuntas? Apakah tuntas? Jadi ini semua menjadi agenda bagi saya, agenda hukum di negara kita ini untuk lebih meningkatkan
Jadi tidak boleh ada dark number, harus betul-betul terungkap. Baik. Itu harapan. Bang Alphonse, kalau tadi Prof. Gayus Lumbun sudah mengatakan ya banyak juga film-film kan yang mengungkap hal-hal ini, dan publik pun juga sekarang sudah mengetahui apa yang disampaikan oleh seorang Haris Azhar, mendengar cerita dari Freddy Budiman, Titus pun juga sudah didengarkan. Jangan-jangan stigma publik nanti beranggapan seperti ini, Bang Alphonse. Ya sudahlah, ini menjadi sesuatu yang tidak akan mungkin diungkap oleh negara ini, oleh negeri ini, oleh pemimpin ini. Ya, kalau itu berarti kita pesimis ya. Kalau kita ini kan sebenarnya harus optimis gitu kan. Ya seperti dikatakan oleh Prof tadi, bahwa kita ini memang harus melakukan perubahan-perubahan sosial, khususnya nanti dalam reformasi hukum itu sendiri ya. Tidak hanya secara fungsional. Tadi kan Prof mengatakan ini secara fungsional sebenarnya. Kalau dalam pendekatan Friedman gitu kan. Tapi kalau misalnya secara struktural, ini pemahaman ekonomi politik sebenarnya ya. Struktur itu sudah membuat yang namanya kultur itu sudah terpinggirkan gitu kan, yang pada akhirnya ya nggak bisa, strukturnya harus berubah sebenarnya gitu ya. Nah seperti itu makanya memang harus ada kesadaran kritis untuk melakukan perubahan-perubahan dengan jiwa yang sangat optimis gitu. Nah sekarang kalau semisalnya dikatakan bahwa ini nggak ada harapan lagi, salah banget gitu kan. Tapi kita harus bersama-sama memperjuangkan itu, tidak dalam satu generasi, beberapa generasi gitu kan. Nah oleh sebab itu makanya yang namanya perlawanan itu harus secara tersistematis dan terorganisir gitu pada saat ini. Kalau sekarang ada permasalahan ada dalam konteks terorisme, korupsi, dan kemudian juga narkotika itu sangat tersistematis, sistemik gitu kan, bahkan juga mengglobal, ya kita harus melawannya secara global dong gitu kan. Dan itu harus dimulai di kita juga di sini Bang, kan gitu kan, di aparat hukum sendiri juga gitu kan, di negara kita sendiri gitu kan, yang pada akhirnya kita melakukan perlawanan. Karena saya sangat sepakat sekali, kita memperang pada mereka itu sangat sepakat sekali gitu kan. Bayangkan aja kalau misalnya sudah begitu marak narkoba itu di Indonesia, bagaimana korbannya, dan kemudian bagaimana efek kepada negara kita ke depan. Maksudkan itu siapa? Civil society maksudnya begitu? Tidak hanya civil society kok, kan semuanya. Aparaturnya mau tidak? Nah itu jadi pertanyaan pada saat ini gitu kan. Kan ada perkataan dari testimonial dari Haris, kemudian juga ada Titus, dan kemudian yang lain-lain gitu kan, terutama dari justice seeker ini sendiri gitu kan. Apakah pada saat ini yang namanya perangkat hukum pada saat ini, terutama lembaga-lembaga peradilan itu memang sudah secara objektif untuk mengadili permasalahan ini, yang pada akhirnya memberikan keadilan bagi mereka gitu. Karena dalam konteks ini yang sangat penting adalah bagaimana itu mereka mendapatkan keadilan yang memang betul-betul mereka rasakan pada saat ini gitu kan. Nah perkataan yang seperti Mas Rivi katakan dari Titus itu sebenarnya kan apa yang terasa, walaupun dalam beberapa istilah ada kesalahan gitu kan, tetapi apa yang dirasakan itu akan memperlihatkan dari suatu empati kita juga nantinya terkait dengan permasalahan ini gitu kan. Oleh sebab itu makanya bisa jadi dia ini menjadi salah satu korban dari suatu lingkaran. Dia jangan dihukum mati dia. Jadi dipersilakan bagi dia untuk menjadi whistleblower yang pada akhirnya juga dia bisa berkontribusi, dan pada suatu titik Freddy Budiman pun juga dia itu bertobat kan pada suatu titik gitu kan. Nah sebenarnya ada loh di situ. Dan kenapa ke belakang itu nggak bisa dia melakukan itu? Ini kan justru pertanyaan. Terutama pertanyaan kepada lembaga pemasyarakatannya, pada proses peradilannya, dan kemudian dan seterusnya. Atau jangan-jangan mereka-mereka ini segera dieksekusi mati karena mereka ini menyimpan banyak sekali. Who knows? God knows. Itu nyanyian lagi kan. Tadi kan Prof Yayus ini adalah Dark Justice. Nah ini saya berbicara tentang judul lagu lagi kayak God knows, who knows. Kan gitu jadinya. Guys? Ya, bagi saya ini satu impact, satu akibat yang timbul, dan ini harus dipertanggungjawabkan. Itu saja. Semua kebijakan di semua tingkatan, baik di Kejaksaan Agung sampai Presiden, itu biasa menghadapi satu efek, kalau lebih tepatnya efek-efek dari kebijakan. Sejauh kebijakan itu dilakukan secara benar, sejauh kebijakan itu dilakukan secara jujur, saya pikir tidak ada kekhawatiran untuk segera mengatasi. Tapi efek ini jangan dianggap kecil juga ya Prof ya? Oh semua efek harus dianggap satu hal yang perlu diperhatikan oleh orang-orang berkaitan ya. Bagaimana Kejaksaan Agung harus memberikan pertanggungjawaban yang sudah dilakukan secara baik.
sampai tingkatan presiden, karena ini masalah internasional, ini kejahatan yang sangat extraordinary crime, jadi ini sangat ekstra dari kejahatan yang biasa. Maka negara perlu memberikan pandangan, dan kalau memang terbukti apa yang dikeluhkan oleh dua orang terpidana mati ini, tentunya ini bukan urusan kecil, ya negara seperti ini soal kehidupan orang ya, sehingga hukum memang mengatur, konstitusi juga mengatur dengan baik, walaupun dipertentangkan pemahamannya atau tafsirannya, tetapi tetap semua tujuan itu ingin membangun negara ini dengan lebih baik. Kalau presiden secara khusus dia hanya ingin melindungi warga negaranya agar tidak ada korban-korban akibat efek jerah begitu ya. Kalau jerah ini saya secara pribadi memandang tidak salah satu saja yang menjadikan berhentinya sebuah kejahatan. Oke. Mas Alfon, kalau melihat pengakuan dari Titus, banyak pihak yang disebut begitu ya, kemudian Mas Alfon juga banyak sekali menerima telepon, keluhan dengan hal yang sama, kurang lebihnya seperti itu. Level mana sih Mas Alfon yang finger point kita harus tertuju, yang paling celahnya paling besar? Kalau misalnya itu kan berarti soal apa ya, penyelundupan ya. Nah di situ kan ganda terlibat itu siapa sebenarnya sendiri. Dan kemudian pada saat misal artinya di sini ada apa bea cukai kan, seberapa jauh mereka itu bisa membongkar. Kalau misalnya di udara kan udah sangat ketat dan bagus gitu kan, gimana di tempat yang lain gitu kan. Ini jadi suatu pertanyaan. Dan kemudian setelah itu ini ditangkap gitu kan. Nah itu kan ada proses ya peradilan sebenarnya harus diberikan pada siapapun itu gitu kan. Karena kan orang itu nggak bisa dikatakan salah sampai adanya keputusan pengadilan kan. Nah kemudian pada proses dia ini dihukum atau proses pemidanaan, ini bagaimana prosesnya? Apakah akan meresosialisasikan dia kah? Gitu, atau memang ini tidak akan meresosialisasikan mereka gitu kan? Karena ini menjadi suatu titik bagaimana seseorang yang sudah ditetapkan sebagai bersalah itu bisa kembali gitu kan. Kalau misalnya perbandingan di beberapa negara kayak Swedia tadi kan, Swedia gitu kan, dia tuh memang akan bersosialisasi. Yang namanya penjara itu bukanlah dalam bentuk yang menyeramkan, tapi sebagai suatu ruangan yang memang suatu pintu masuk bagi dia untuk bisa kembali kepada masyarakat seperti itu. Nah itu menjadi penting juga karena kan bagi beberapa terpidana mati dia kan sampai 2 kali dihukum matinya gitu. Jadi pertanyaan kok bisa gitu kan di sel tersendiri itu di wilayah suatu yang terisolir gitu kan, kok bisa? Jadi pertanyaan gitu kan. Nah kemudian setelah itu kok bisa juga dia dihukum mati jadi gitu kan 2 kalinya gitu kan. Padahal kita kan menganut prinsip bahwa hukum yang terberatlah yang akan diterapkan nantinya gitu kan. Nggak sampai 2 kali, nggak seperti di Amerika sebenarnya. Nah itu sebenarnya menurut saya yang penting ya dari beberapa celah-celah yang ada gitu kan. Sehingga di sini kita berbicara di sini problemnya, di sini perbaikan ke depan. Ya, saya sepakat dikatakan oleh Prof Gayus tadi gitu kan. Kita ini ngomong untuk perbaikan. Saya yakin Haris berbicara itu untuk kepentingan perbaikan bangsa dan negara ini, gitu. Tapi institusi-institusi yang disebut-sebut itu, ya merefleksikan diri juga ya. Ya, saya pikir kalau tadi menyinggung MA, Mahkamah Agung, ada hakim Agung bisa mendesak Mahkamah Agung. Saya pikir Mahkamah Agung cukup terbuka untuk penjelasan. 2 hal yang dikemukakan kenapa menolak PK terpidana Freddy Gunawan misalnya. Yang pertama karena tidak ada novum lagi bagi yang kedua, yang terakhir. Tidak ada novum lagi. Kedua memang Mahkamah Agung masih terkait dengan ketentuan undang-undang hukum acara bahwa PK-nya boleh diajukan 1 kali. Demikian pula gerasi menurut undang-undang terbaru nomor 5 tahun 2010 itu memang hanya boleh 1 kali gerasi diajukan. Itu secara legally sudah on the track sesuai dengan aturan. Tinggal saja nanti apakah ada orang-orang yang disebut-sebut mempermainkan. Itu tugas khusus lainnya. Baik Prof Gayus. Tapi ya ditunggulah dulu PK untuk Titus ini. Kan juga belum keluar juga. Pesan Anda sudah tersampaikan Bang Alfon. Terima kasih Bang Alfon dari LBHI dan juga Prof Gayus Lumbun dari Mahkamah Agung. Terima kasih sudah memperkaya. Lumayan kita ya dapat pencerahan pagi ini dari Prof Gayus dan juga Bang Alfon. Baik, selanjutnya kita akan bergabung ya. Dengarkan kita kelompok 5 yang tadi yang Bader perencana kemudian beri dukungan itu tidak perlu saling menunggu. Salah satu tertangkap memenuhi unsur 1 dari pasal 56 KUHP bahwa dia memang terlibat langsung dalam perkara ini walaupun dia hanya tidak pelaku utama misalnya dihukum duluan. Itu seperti itu.
Apakah nanti alasan lain, kenapa nggak diberi kesempatan untuk menceritakan? Kalau dia bisa menceritakan atau mau menceritakan. Dan itu bukan saatnya juga untuk diatur undang-undang harus menunggu semua penuh, komplit baru dieksekusi. Enggak juga. Perlukah Prof, institusi-institusi yang disebut begitu ya dalam pengakuan dari Michael Titus ini mencoba untuk mengklarifikasi? Karena ini kan akan menjadi bola liar. Iya, wajib itu bagi saya, bukan cuma perlu, wajib. Untuk mengklirkan suasana baik di dalam negeri maupun di luar negeri bagaimana bentuk sistem hukum di Indonesia. Pembuktiannya akan seperti apa, Prof? Tidak ada sulit kalau itu harus dibuktikan. Jadi tidak ada, kita punya dark number terlalu banyak. Kalau kita bicara kopi beracun, kita takut itu nanti tidak terungkap. Saya akan mengatakan, apakah peristiwa Sum Kuning itu juga terungkap? Dark number juga, banyak yang begitu. Dark number, apakah maaf kalau kita sudah dihukum mengenai kasus Munir, apakah betul itu pelakunya? Itu semua kan apakah tuntas? Apakah tuntas? Jadi ini semua menjadi agenda bagi saya, agenda hukum di negara kita ini untuk lebih meningkatkan. Jadi tidak boleh ada dark number, harus betul-betul terungkap. Itu harapan. Bang Alphonse, kalau tadi Prof Gayus Lumbun sudah mengatakan ya banyak juga film-film kan yang mengungkap hal-hal ini. Dan publik pun juga sekarang sudah mengetahui apa yang disampaikan oleh seorang Haris Azhar, mendengar cerita dari Freddy Budiman, Titus pun juga sudah didengarkan. Jangan-jangan stigma publik nanti beranggapan seperti ini, Bang Alphonse. Ya sudahlah, ini menjadi sesuatu yang tidak akan mungkin diungkap oleh negara ini, oleh negeri ini, oleh pemimpin ini. Ya, kalau itu berarti kita pesimis ya. Kalau kita ini kan sebenarnya harus optimis gitu kan. Ya seperti dikatakan oleh Prof tadi bahwa kita ini memang harus melakukan perubahan-perubahan sosial, khususnya nanti dalam reformasi hukum itu sendiri ya. Tidak hanya secara fungsional. Tadi kan Prof mengatakan ini secara fungsional sebenarnya. Kalau dalam pendekatan Friedman gitu kan. Tapi kalau secara struktural, ini pemahaman ekonomi politik sebenarnya ya. Struktur itu sudah membuat yang namanya kultur itu sudah terpinggirkan gitu kan, yang pada akhirnya ya nggak bisa, strukturnya harus berubah sebenarnya gitu ya. Nah seperti itu makanya memang harus ada kesadaran kritis untuk melakukan perubahan-perubahan dengan jiwa yang sangat optimis gitu. Nah sekarang kalau semisalnya dikatakan bahwa ini nggak ada harapan lagi, salah banget gitu kan. Tapi kita harus bersama-sama memperjuangkan itu, tidak dalam satu generasi, beberapa generasi gitu kan. Nah oleh sebab itu makanya yang namanya perlawanan itu harus secara tersistematis dan terorganisir gitu pada saat itu. Kalau sekarang ada permasalahan ada dalam konteks terorisme, korupsi dan kemudian juga narkotika itu sangat tersistematis, sistemik gitu kan, bahkan juga mengglobal, ya kita harus melawannya secara global dong gitu kan. Dan itu harus dimulai di kita juga sendiri Bang, kan gitu kan, di aparat hukum sendiri juga gitu kan, di negara kita sendiri gitu kan, yang pada akhirnya kita melakukan perlawanan. Karena saya sangat sepakat sekali kita memperang pada mereka itu sangat sepakat sekali gitu kan. Bayangkan aja kalau misalnya sudah begitu marak narkoba itu di Indonesia, bagaimana korbannya dan kemudian bagaimana efek kepada negara kita ke depan. Maksudkan itu siapa? Civil society maksudnya begitu? Tidak hanya civil society kok, semuanya. Aparaturnya mau tidak? Nah itu jadi pertanyaan pada saat ini gitu kan. Kan ada perkataan dari testimonial dari Haris, kemudian juga ada Titus dan kemudian yang lain-lain gitu kan. Terutama dari justice seeker ini sendiri gitu kan. Apakah pada saat ini yang namanya perangkat hukum pada saat ini, terutama lembaga-lembaga peradilan itu memang sudah secara objektif untuk mengadili permasalahan ini yang pada akhirnya memberikan keadilan bagi mereka gitu. Karena dalam konteks ini yang sangat penting adalah bagaimana itu mereka mendapatkan keadilan yang memang betul-betul mereka rasakan pada saat ini gitu kan. Nah perkataan yang seperti Mas Rivi katakan dari Titus itu sebenarnya kan apa yang terasa, walaupun dalam beberapa istilah ada kesalahan gitu kan, tetapi apa yang dirasakan itu akan memperlihatkan dari suatu empati kita juga nantinya terkait dengan permasalahan ini gitu kan. Oleh sebab itu makanya bisa jadi dia ini menjadi salah satu korban dari suatu lingkaran. Dia jangan dihukum mati dia. Jadi dipersilakan bagi dia untuk menjadi whistleblower yang pada akhirnya juga dia bisa berkontribusi. Dan pada suatu titik Freddy Budiman pun juga dia itu bertobat kan pada suatu titik gitu kan. Nah sebenarnya ada loh di situ
Dan kenapa ke belakang itu nggak bisa dia melakukan itu? Ini kan justru pertanyaan. Terutama pertanyaan kepada lembaga pemasyarakatannya, pada proses peradilannya, dan kemudian dan seterusnya. Atau jangan-jangan mereka-mereka ini segera dieksekusi mati karena mereka ini menyimpan banyak sekali. Who knows? God knows. Itu nyanyian lagi kan. Tadi kan Bapak Prof Yayus ini adalah Dark Justice. Nah, ini saya berbicara tentang judul lagu lagi kayak. God knows, who knows. Kan gitu jadinya. Oke. Guys, Ya, bagi saya ini satu impact, satu akibat yang timbul, dan ini harus dipertanggungjawabkan. Itu saja. Semua kebijakan di semua tingkatan, baik di Setelah publik dikejutkan dengan curahan hati Freddy Budiman yang diungkap Ketua Kontras Haris Azhar beberapa waktu lalu, kini publik kembali dikejutkan dengan testimoni Michael Titus, narapidana kasus narkoba yang Jumat lalu dieksekusi mati bersama Freddy Budiman. Setali tiga uang dengan Freddy, Titus juga menyoroti perilaku para penegak hukum di Indonesia. Dalam testimoninya, Titus bersikukuh tak bersalah dan hanya menjadi korban mafia narkoba dan oknum penegak hukum. Meski tidak menyebut nama, secara gamblang pria asal Nigeria itu mengungkap perilaku aparat seperti oknum polisi yang tega mencari korban demi kenaikan jabatan ataupun jual beli hukuman di lingkungan pengadilan. Assalamualaikum masyarakat Indonesia yang cinta damai. Salam sejahtera semuanya. Nama saya adalah Michael Titus yang terpidana mati tanpa bersalah. Saya tidak pernah bersalah sampai kapanpun. Hukum di negeri ini bukan hukum, tapi politik hukum, hukum politik. Hakim-hakimnya tidak ada yang benar. Banyak oknum hakim yang tidak benar. Ya. Banyak oknum polisi-polisi yang jahat, yang karena mau dapat pangkat sesat, dia mau korbankan orang lain. Banyak yang jaksa-jaksa jahat sekali. Kalau Anda tidak punya uang, dia akan untuk kamu maksimum. Tapi kalau Anda ada uang, dia sayang-sayang kamu, hukuman kamu diringankan. Dalam testimoninya, Michael Titus meminta Presiden Jokowi untuk memperbaiki terlebih dahulu moral para penegak hukum. Menurut Titus, narkoba di Indonesia tak akan dapat dimusnahkan lantaran para oknum penegak hukum justru memanfaatkan peredaran narkoba untuk kepentingan pribadi. Terima kasih banyak. Anda sudah naik presiden. Bapak kalau mau batas narkoba itu harus jujur. Harus mulai dengan penggunanya. Penggunanya harus dihukum, harus cari solusi. Jangan penggunanya dibilang korban. Karena penggunanya makin tinggi di Indonesia, makanya ada pengiriman barang. Kalau pemakainya kurang, pemasukannya pasti kurang. Ya karena mereka banyak barang masuk ke Indonesia itu, karena Indonesia mereka pada di situ banyak penggunanya. Jadi kalau Anda mau eksekusi 100 orang setiap hari, padahal masa ada penggunanya percuma. Saya ini punya kasusnya saya nggak bersalah. Orang yang ditangkap, udah 2 orang yang tangkap, polisi sudah bunuh dua-duanya sebelum saya sidang. Bagaimana orang yang polisi tangkap kalau saya punya barang, mereka udah mati. Polisi bilang sama saya harus aku kalau saya itu sama orang itu waktu dia mereka hidup datang ke rumah Hilary ambil barang. Saya udah bantah itu di persidangan karena semua intimidasi saya alami di kantor polisi, semua nggak ada yang tahunya karena saya itu orang hitam. Orang Nigeria, ya pasti semua saya ngomong pasti bohong. Jaksa Agung, Prasetyo, Anda hebat. Sekarang, Papa guncang-guncang lagi desak MA. Sekarang Papa desak MA. Biar turunkan berkas orang yang lagi ajukan PK. Apa wewenang saya? Apa urusan Papa dengan desakan MA? Emang Papa harus kerja di Jagung dan kerja di MA.
papa bunuh orang, papa jasa agung. Anda mau eksekusi orang, Anda senang, kamu lagi jalankan tugas atau jalankan konstitusi negara. Itu bukan konstitusi negara. Kalian jelas-jelas mau bawa orang-orang nakal itu untuk politik. Karena nama kalian naik, tapi kalian jangan lupa semua itu di dunia UI. Curahan hati Freddy Budiman dan testimoni Michael Titus tentang sepak terjang oknum penegak hukum di dunia narkoba merupakan sebuah tamparan berat. Dan jika cerita dari kedua narapidana narkoba yang kini telah tiada itu adalah realita, sudah saatnya lembaga hukum di Indonesia berbenah. Tim TV One mengabarkan. Baik, kita sudah dengar tadi ya, pengakuan dari Michael Titus begitu yang juga meng-viral di media sosial. Sudah ada Prof. Gayus Lumbun dari Mahkamah Agung dan juga Mas Alfon. Saya ke Prof. Gayus deh, melihat, mendengar kesaksian dari seorang terpidana mati yang mengungkapkan testimoninya di detik-detik sebelumnya dieksekusi, mengungkap sejumlah, kalau boleh kita katakan adalah sistem hukum ya di Indonesia. Apa tanggapan dari Prof? Ya, kita perlu memperhatikan dan ini dipakai sebagai bahan introspeksi kondisi yang dikemukakan. Tetapi di sini saya akan memilah itu menjadi suatu petunjuk, itu bisa dikonstruksikan menjadi suatu hal yang piramid dan menjadi suatu fakta-fakta persidangan gitu kan. Yang pada akhirnya dia mempunyai keyakinan untuk melakukan penghukuman pada seseorang gitu kan. Nah, dari situ menjadi suatu momentum untuk juga melihat keterlibatannya di mana, peranannya apa. Didalamilah di situ. Iya, yang kalau misalnya CV bilang tadi adalah ini kan jari ini ada ruas gitu kan. Ruas pertama untuk apa, ruas kedua untuk apa, ruas ketiga untuk apa. Nah, dari situ dia akan lebih terdalami konteksnya yang pada akhirnya orang itu tidak hanya mendapatkan legal certain, kepastian hukum bahwa dia salah, tetapi tergali keadilannya itu di mana. Di samping dia itu mendapatkan pendamping hukum yang bantuan hukum tadi gitu. Prof. Gayus, saya membayangkan wajarlah mungkin meskipun saya menghormati pemberantasan narkotika di negeri ini itu kita junjung tinggi lah. Saya sepakat kita sepakat ya, bahwa kita sepakat. Yang namanya masalah narkoba, korupsi, terorisme itu problem. Betul. Gitu kan? Ya. Nah, ini harus ditegakkan secara jujur, secara fair dan kemudian secara transparan. Oke, tapi omongan Titus ini jadi benar adanya kalau misalnya memang tadi Bang Alfon mengatakan seharusnya hakim bisa lebih detail, lebih kritis di persidangan seperti itu. Iya, saya pikir begitu. Tetapi kita juga perlu harus memahami kejahatan yang terjadi yang tadi disampaikan itu bukan kejahatan biasa, bukan copet, bukan maling itu. Ini kartel. Iya, ini level kejahatan yang punya semacam kartel atau terorganisir bahkan internasional. Itu dia, makanya dia sangat tidak apa saya terus ya, seperti itu. Ya, kalau dia melakukan terus ya tentunya berterus-terus. Ya kalau terkait dengan yang lain. Terus itu kan berarti satu kejahatan yang berkelanjutan. Tentu dia periksa terus-menerus atau berkaitan dengan orang lain yang juga melakukan kejahatan yang sama. Bukankah harus terpikirkan kalau dia terus-menerus seperti itu, ada yang lemah berarti di negara kita? Saya pikir tidak selalu. Dia berbuat yang sejenis dan berkaitan dengan, ini juga satu kartel, saya katakan, satu kejahatan yang sifatnya terorganisir. Ini bukan orang biasa. Jadi bagi saya, bagaimana seorang penegak hukum yang harus juga profesional betul menangani ini. Sudah belum sih kita, Prof? Ya tentunya semua kelemahan ada di mana-mana, walaupun dapat dikatakan ini sudah hebat ya. Kalau kita mengatakan BNN itu sudah profesional. 450 miliar benar adanya, Prof. Nah itu kan hal yang lain, itu tidak terjadi di kasus ini saja. Cerita ini berkembang di banyak di novel pun ada. Kalau kita bisa baca semua. Kalau sistemnya tadi Anda katakan sudah bagus, kenapa masih ada celah kelemahannya, Prof? Semua sistem tentu ada kelemahannya. Jadi celah untuk orang jahat itu tidak mungkin ditutup seluruhnya. Tentu celah itu selalu ada. Jadi bagaimana celah ini harus ketahui, itu saja. Kalau tidak bisa ditutup, paling tidak kita tahu, petugas tahu, penegak hukum tahu ada celah ini, dan mereka terintegrasi untuk menangani, untuk mengatasi. Ini kalau kita mengatakan good governance. Jadi ini kan bicara governance. Kalau dia keluhkan tadi bukan perorangan saja. Ini satu sistem yang disebut sebagai hukum di Indonesia. Nah, kalau cerita seperti ini, saya pikir di banyak buku cerita banyak kejahatan kartel. Oh itu banyak sekali, film-film juga banyak.
Pernah baca Dark Justice? Bagaimana kejahatannya sampai hakim sih patah semangat, tapi ini menarik, dia turun ke jalan. Tapi ini menarik, kalau misalnya Prof Gayus Lumbun sudah mengutip juga titel di film-film, di buku-buku gitu. Bukankah buku dan film, dalam membuat film pun juga orang membutuhkan riset. Artinya itu terjadi, itu kejadian nyata. Betul sekali. Tetapi itu juga banyak satu ungkapan-ungkapan mengenai yang positif, ingin membangun, ingin merubah. Kalau kita baca Dark Justice, ada kalimat yang bagus sekali. Justice may be blind, but against in the dark. Itu artinya satu ungkapan bahwa bisa justice ditutup seolah tidak ada perbuatan. Tetapi di tengah gelap ada petugas-petugas yang melihat. Itu saya, kata. Sehingga dia ke jalanan dengan mogenya dan dia bunuh yang dia bebasin tadi pagi. Seperti itu, ada kekecewaan yang berat karena kartel yang demikian menguasai juri. Juri pun dikuasai. Sehingga dia tidak berbuat apa yang dia bisa lakukan seharusnya. Dia harus bebaskan. Baik. Tapi kalau dibebaskan dia kejar sendiri. Baik. Seperti itu. Kita stop sampai situ. Kita lanjutkan di segmen berikutnya. Ini menarik nih kalau sudah main film nih. Kami kembali saat lagi. Seorang Haris Azhar dari Kontras. Tentunya beliau ini harus menjaga sekali ya kepiawaian beliau sekian tahun dalam membela ataupun juga memfasilitasi masyarakat yang mencari keadilan. Seperti itu. Terutama kredibilitas. Begitupun juga dengan lembaga-lembaga lain yang concern terhadap anti hukuman mati seperti itu. Apakah ini mungkin juga ada semacam agenda yang mungkin ingin disampaikan kepada pemerintah, pengakuan Titus ini, lalu juga pengakuan Freddy Budiman kepada Haris Azhar dan lain sebagainya. Prof melihatnya seperti apa? Semua orang yang sudah selevel pemikir level nasional sangat tertarik dengan membangun negara, termasuk yang anti atau pro hukuman mati itu semua untuk membangun negara. Tujuan mereka semua begitu. Dan itu ada di mindset masing-masing orang. Itu tidak bisa berubah. Artinya cerita ini tidak boleh kita katakan ini mungkin karena terpengaruh bahwa dia berhaluan apa, tidak begitu. Tapi mindset seorang itu sudah terbentuk. Dia berjuang untuk mengungkapkan hal ini. Tentu berangkat dari pemikiran dia yang seharusnya tidak begini. Mungkin juga berpikiran ya sudah wajar kalau ini ditunda saja sampai dia bisa menceritakan. Tapi pikir lain buat apa ditunda? Tidak perlu menunggu seorang dua hal. Yang pertama, dia mengatakan hukum di Indonesia itu udah bicara sistem sebenarnya yang dia keluhkan. Tetapi apakah tidak lebih fokus kepada di dalam sistem itu kan ada unsur-unsur sistem, yaitu orang-orang, penegak-penegak hukum. Itu fokusnya sebenarnya, bukan sistemnya. Sistem melawan kejahatan narkotika itu sudah terintegrasi dan ada kesepakatan internasional. Jadi bagi saya hal-hal lingkungan itu bukan tidak penting, tentu penting dan itu menjadikan evaluasi kita untuk mencari akar permasalahan apa betul yang diceritakan terhadap orang-orang yang melanggar sistem yang sudah ada. Oknum-oknumnya artinya. Dapat dikatakan oknum, tentunya ini menurut oknum yang mana saja itu menjadi bagian dari evaluasi dan tindakan. Oke, Prof Gayus, mohon maaf Prof. Kalau Prof mengatakan sistem sih sudah terintegrasi dan mungkin saja secara tidak langsung Prof ingin mengatakan bahwa sistem ini sudah baik lah, kurang lebih seperti itu yang saya tangkap. Saya pikir untuk hal sementara ini sampai dengan hukuman mati, itu satu proses yang sudah dengan teliti, bahkan Mahkamah Konstitusi pun telah menguji itu. Kalau seorang Michael Titus, bahkan Freddy Budiman, kita mengaitkan juga pengakuan Freddy Budiman kepada Haris Azhar dari Kontras. Dari awal penangkapan saja, pihak polisian bro, ya, lalu lanjut kepada P21 menjelang persidangan di kejaksaan, dan lalu di persidangan, ada hakim di situ juga. Kalau pernyataan Titus, hakim tidak ada yang beres, tidak ada yang benar. Mereka mau terima uang banyak, tapi tidak menguntungkan buat saya, katanya seperti itu. Freddy pun juga demikian. Ada oknum-oknum yang membackingi dia, tapi pada saat tapi dia ditangkap juga, tapi dia diperberat juga hukumannya. Ini artinya kalau sistem sudah baik, tapi oknum mulai dari awal sampai akhir bermasalah, berarti sistemnya bermasalah dong? Iya, tidak begitu. Kalau kita bicara secara teoritik, ambil saja satu bentuk sistem politik yang menggambarkan atau digambarkan oleh Lawrence Friedman, itu yang paling bagus digunakan banyak orang untuk membahas penegakan hukum yang sesuai dengan kondisi yang membangun hukum. Ada tiga struktur, ada tiga elemen. Yang pertama memang undang-undang harus bagus. Kedua ada struktur yang bagus atau ada penegak-penegak hukum yang baik.
dan adanya kultur budaya hukum masyarakat yang menghormati hukum. Tiga ini dibangun secara rata. Ini sistem penegakan hukum atau sistem untuk negara mempunyai satu sistem hukum. Untuk kasus ini, tiga ini semua kejahatan terorisme masuk di konsep ini. Nah, artinya ketika undang-undang substan dibuat secara baik, dibuat di DPR dengan bagus, pemerintah juga mempunyai penggunaannya dengan berbagai pengalaman yang bagus. Kemudian pemilihan, penempatan, penugasan kepada struktur, petugas-petugas, polisi, hakim, jaksa, dan lain. Kemudian jangan lupa ada budaya hukum masyarakat yang mau menghormati hukum, aturan tadi. Tiga ini dibangun sebenarnya. Nah, kalau bagi saya melawan semua persoalan yang mengkritisi sistem hukum, bagi saya justru budaya hukum inilah yang perlu dibangun. Karena kritik kepada sistem hukum di negara manapun tidak akan habis. Orang tidak mau dipenjara, apalagi dihukum maksimal, hukuman mati. Pasti akan sangat keberatan. Nah, dengan keberatan indah, masukan kalau memang ada unsur-unsur yang dua tadi atau ketiga-tiganya. Wah, strukturnya ini bermain nggak baik. Ya, masukan, kita bersihkan, kita perbaiki. Tapi kalau undang-undangnya yang bagus, ya yang kurang. Undang-undangnya ini terlalu kuat, hapus hukuman mati misalnya. Ya boleh-boleh saja. Jadi tiga hal ini haruslah dipandang satu sistem yang dengan baik harus digunakan. Ini teoritik. Dan terintegrasi ya? Dan secara internasional juga ada kerjasama. Bersama-sama. Lalu mau milih yang mana? Ya, yang cinta damai. Salam sejahtera semuanya. Nama saya adalah Michael Titus Sibuel, yang terpidana mati tanpa bersalah. Saya tidak pernah bersalah sampai kapanpun. Hukum di negeri ini bukan hukum, tapi politik hukum, hukum politik. Hakim-hakimnya tidak ada yang benar. Banyak oknum hakim yang tidak benar. Ya. Banyak oknum polisi yang jahat, yang mau karena mau dapat pangkat sesat, dia mau korbankan orang lain. Banyak yang jaksa-jaksa jahat sekali. Kalau Anda tidak punya uang, dia akan menuntut kamu maksimum. Tapi kalau Anda ada uang, dia sayang-sayang kamu, hukuman kamu diringankan. Oke. Ada banyak pihak yang disebut dalam pengakuan Michael Titus ini. Hakim, jaksa agung, presiden juga disebut oleh Michael Titus. Bang Alfon, menanggapi hal ini, apakah sama? Catatan Anda sudah banyak tuh, Bang. Ya, pertama-tama ini sebenarnya harus dihubungkan juga dengan kasus yang lain ya. Nah, kemarin kan sebenarnya saudara Haris Azhar itu sudah mengungkap juga ya. Dan dia semacam memberikan testimonial terkait dengan apa yang dia dengar pada saat berkunjung ke Nusa Kambangan. Dia itu sebenarnya ingin mengkonstruksikan tentang adanya pola loh, gitu ya. Nah pola itu sayang tidak bisa terkonfirmasi, kan gitu ya. Nah, orang bertanya, kok Anda bisa mengatakan seperti itu, gitu, mewakili dari orang ini, sementara belum tentu juga orang ini akan mengatakan seperti yang Haris katakan. Nah, jawabannya, Titus mengatakan dan mengkonfirmasi dari konstruksi itu sebenarnya. Kemarin saya juga mendapatkan telepon, gitu kan, yang sebenarnya juga mengkonstruksikan tentang pola dan kemudian juga adanya proses penyebaran narkoba dari seseorang, gitu ya. Dan kemudian itu juga terkonfirmasi juga sebenarnya dengan penelitian UNODC, gitu ya, bahwa penyebaran di narkoba di Indonesia melalui udara 20% dan melalui laut itu 80%. Sebenarnya gitu ya, bisa dicari lah itu nanti pelabuhan-pelabuhannya. Itu satu hal, gitu kan, bahwa semuanya itu berkesesuaian sebenarnya, gitu ya. Kalau dalam kerangka di dalam proses persidangan itu bisa dikualifikasikan sebagai suatu petunjuk, gitu. Ya, informasi-informasi yang dibangun menjadi suatu petunjuk nantinya, gitu. Satu. Dan kemudian yang kedua, tadi kan dikatakan oleh almarhum Titus bahwa ini dijadikan alat untuk naik jabatan, satu, gitu kan. Ini dijadikan alat untuk mendapatkan uang, gitu kan.
Untuk mendapat uang, saya juga ada orang terpidana yang melapor ke kantor gitu kan. Saya itu sudah dihukum gitu ya. Tapi kenapa saya dihukum lagi? Karena saya tidak mau memberikan sesuatu kepada aparat penghukum yang lainnya gitu kan. Nah, dalam kerangka itu kan sebenarnya dia nebis in idem gitu kan. Dia sudah dihukum, tidak boleh dihukum lagi gitu kan. 2 gitu kan. Dan kemudian ketiga, jadi pertanyaan. Tadi kan ada tahap-tahap gitu kan. Pertama tahap pada saat ditangkap gitu ya. Baik itu di bea cukai, kepolisian, dan kemudian di kejaksaan, diproses, kemudian setelah itu di pengadilan. Pada saat dia ditangkap, pertanyaannya, Miranda Rules dilakukan atau tidak, gitu kan? Untuk mengatakan bahwa Anda itu berhak didampingi, gitu kan? Ketika Anda itu dituduh, gitu. Nah, dituduh pun pada saat itu memang ada pendampingan hukum dalam artian baik itu oleh pengacara atau juga oleh kedutaan besar mereka, kalau misalnya dari luar negeri gitu kan. Kalau di Indonesia ini itu kan ada pengacara, kalau misalnya di miskin ada namanya bantuan hukum, apalagi ada Undang-Undang 16 tahun 2011 sebenarnya di situ gitu kan. Nah, pertanyaannya pada saat dia disidik gitu ya, aparat kepolisian ada menyampaikan itu atau tidak? Ada merefer itu kepada kedutaan besar atau tidak? Saya yakin sudah. Pertanyaannya, apakah dia mengerti itu atau tidak? Dan kemudian setelah itu, pengacara mana yang ditunjuk? Artinya lepas dari pengakuan ini benar atau tidak, si pelaku ini memang benar bersalah atau tidak, keadilan yang Anda maksudkan. Nah, itu satu. Dan jauh lebih penting itu sebenarnya begini. Negara ini kan mempunyai kekuatannya besar ya, untuk melakukan proses pengadilan gitu kan, untuk melakukan tindakan gitu kan. Oleh sebab itu ada namanya equality of arms. Jadi diseimbangkan gitu kan. Itu namanya pengacara untuk memberikan pendampingan hukum. Nah, bagi si miskin itu namanya bantuan hukum gitu kan. Nah, dalam konteks itu sebenarnya bagaimana orang-orang yang tertuduh, orang yang disangkakan itu bisa mendapatkan hak yang sama. Misalkan dikatakan tadi gitu kan, kok ini saya dijadikan bahan politisasi aja gitu kan. Dan kemudian kok saya dibuat untuk menjadi bahan dagangan aja gitu kan. Ini testimoni dia loh ya. Nah, oleh sebab itu makanya peran dari advokat memberikan bantuan hukum atau pendampingan hukum di situ konteksnya. Yang pada konteksnya setelah itu adalah bagaimana dia itu bisa memberikan suatu kepastian hukum atau legal certain gitu kan, guna mendapatkan keadilan gitu ya. Nah, saya sepakat kalau tadi ada Lauren Friedman mengatakan 3 unsur elemen tadi gitu kan. Tapi bagi saya sebenarnya ada unsur-unsur keadilan yang di ini. Memang di situ ada perdebatan mana lebih dulu legal certain, kepastian hukum dengan suatu keadilan gitu ya. Nah, tapi bagi saya ini yang berhadapan dengan ini ya masyarakat ya Prof ya. Penting itu keadilan gitu kan. Kenapa keadilan gitu ya? Banyak ya contohnya gitu kan. Kok saya ini diadil berkali-kali gitu. Misal contohnya, ini ada kasus yang di Kalimantan Barat yang terkait dengan kriminalisasi gitu kan. Banyak kasus-kasus seperti itu yang sebenarnya proses hukum tidak berjalan gitu ya. Nah, oleh sebab itu makanya orang itu lebih mendambakan keadilan. Nah, itu makanya mereka-mereka ini disebut justice seeker gitu kan, pencari keadilan. Pencari keadilan dan bahkan mereka sampai mengeluarkan kok saya terus-terus lagi gitu. Padahal kalau tadi saya tertarik dengan statement Anda yang mengatakan jalur udara 20%, jalur laut itu 80%, Prof Gayus. Artinya begini, kenapa mesti dia terus? Kalau sudah tahu ada pattern seperti itu, seharusnya pengungkapan hukum, ya Prof ya, pengungkapan hukum itu bisa melibatkan udara dan laut tersebut. Siapa yang bermain di sana dan siapa yang mempunyai peran di sana? Anda mengkritisi hal ini tentunya. Iya, dalam artian kan begini. Pada saat pengadilan ini kan dibuka nanti ya. Betul, ini akan berbasis kepada apa yang dikonstruksikan pada saat di kepolisian gitu kan. Kepolisian, kejaksaan sebagai dominus litis gitu kan. Kemudian jadi pengadilan. Nah, bagaimana dia itu menggali informasi? Bagaimana menggali informasi dan kemudian